Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk mata kuliah Matematika 2, materi setelah UTS ya, yaitu integral rangkap 2 dan rangkap 3. Dan kali ini saya akan membawakan integral rangkap 2 atas persegi panjang, yaitu konsep yang paling dasar untuk integral rangkap 2. Ya, langsung saja. Pertama, di sini untuk motivasinya sendiri, kita perlu ingat kembali bahwa ketika kita belajar integral tentu pada matematika 1 atau kalkulus 1, tentunya di sini dia mengacu pada luas dari suatu daerah, ya. Luas dari suatu daerah di bawah kurva. Sedangkan ketika kita berbicara integral tentu rangkap 2, maka kita akan berbicara mirip. Kalau tadinya luas, sekarang kita berbicara volume. Kenapa? Karena fungsi 2 PUPA di sini dia merupakan suatu permukaan, ya. Kemudian di bawah suatu permukaan otomatis kita memiliki suatu volume, tidak hanya luasan, ya. Sehingga itulah yang mendasari konsep integral tentu rangkap 2 kali ini. Di sini dapat dilihat di ilustrasinya, misalkan ini permukaannya yang warna abu-abu, maka di bawah permukaan ini yang warna biru itu adalah volume. Nah, volume inilah yang akan menjadi integral rangkap duanya nanti. Oke, kita lanjutkan. Untuk langkah pendekatannya sendiri, bagaimana kita dapat memperoleh volume di bawah permukaan fungsi dua variabel tadi? Yang pertama, yaitu kita bagi daerah V, yaitu volumenya tadi ya, menjadi N buah balok. Ya, dapat dilihat di ilustrasi yang di sebelah kanan. Ya, awalnya di sini kita akan punya daerah V yang warna biru ya. Di sini kita potong-potong, kita bagi daerah tersebut menjadi N buah balok. Untuk lebih mudahnya mungkin sementara yang sama ya, N buah balok yang sama. Sehingga kita akan peroleh kurang lebih gambarannya seperti yang di sebelah kanan. Lanjut, setelah kita peroleh pembagian daerah dari V, kita lanjutkan dengan menghitung volume dari masing-masing balok kecil yang sudah kita potong-potong tadi. Ya, jadi kita lihat ke sebelah kiri sekarang. Asumsikan kita akan punya satu balok ini saja. Nah, balok ini kita hitung berapa kira-kira volumenya. Kemudian, ketika kita sudah punya volume dari sebuah balok ini tadi, kita lanjutkan dengan menjumlahkan volume dari N buah balok yang ada. Setelah itu, kita langkah terakhir adalah kita hitung untuk N menuju tak hingga. Kenapa? Karena nantinya awalnya eh, sebagai gambaran, misalkan daerah V ini kita bagi menjadi dua, otomatis aproksimasinya atau hampirannya sangat kasar. Kemudian kita bagi menjadi, anggap saja 20, menjadi aproksimasinya lebih bagus. Kita bagi menjadi 100, kita bagi menjadi 1000, kita bagi menjadi sesuatu yang menuju tak hingga. Sehingga aproksimasinya nanti semakin bagus. Ya, idenya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ketika ide kita sudah dapat, sekarang kita masuk ke integral rangkap duanya. Nah, integral rangkap 2 di sini misalkan f dia adalah fungsi dua variabel yang terdefinisi pada daerah persegi panjang R ya. Di mana R di sini kita dapat tuliskan ke dalam notasi himpunan yaitu x, y di mana x mulai dari A sampai B dan Y mulai dari C sampai D. Sehingga ketika kita gambarkan eh, nah, kalau di apa ini di R2 maka biasanya kan ini X, ini Y gitu ya. Berarti batasnya X itu A, B, batasnya Y itu C, D. Sehingga kita akan punya dia di sini berbentuk persegi panjang ya.
Ini adalah daerah R-nya yang dimaksud. Sehingga ketika nanti kita aplikasikan ke dalam 3 dimensi, hal ini serupa ya, maka kita akan punya dia ada di bagian dasarnya. Ini X, Y, Z. Maka misalkan ini A sama B, ini C dan D, maka kita akan punya di sini dia akan membentuk suatu persegi panjang juga yang menjadi dasar atau batas kita menghitung volume di bawah permukaan fungsi tadi. Di sini kita lanjutkan, fungsi dapat bernilai positif atau negatif. Kemudian, misalkan partisi P, ya, partisi itu adalah pembagian menjadi n buah balok tadi, ya. Partisi P membagi daerah R menjadi n buah persegi panjang, ya. Tidak harus sama besar, tapi ketika sama besar kemungkinan akan lebih mudah untuk kita hitung, ya. Oke, sebut saja RI, di mana I-nya 1, 2, 3, sampai N. Ya. Jadi yang kita bagi adalah persegi panjang yang di bawah ini tadi. Nah, ini kita bagi menjadi N buah persegi panjang. Dan salah satunya kita akan namai RI ya. R1, R2, R3, dan seterusnya. Misalkan delta XI dan delta YI merupakan panjang dan lebar dari RI. Kemudian, misalkan juga delta AI itu adalah luasan dari eh, delta RA. Delta AI adalah luasan dari RI, yaitu dengan cara panjang kali lebar. Panjangnya adalah delta XI dikali dengan delta YI. Oke, dari sini mungkin gambarannya tadi ada di sebelumnya ya. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, di sini juga gambarannya mirip ya. Alasnya ini tadi. Oke, daerah R itu yang di bawah ini. Kemudian di sini sebut saja RI yang kita misalkan tadi. Kemudian kalau gini kita punya X1 dan X2. Di sini berarti selisih antara X1 dan X2 adalah delta XI. Kemudian kita akan punya di sini juga sebut saja Y1 dan Y2, maka selisih di antara Y1 dan Y2 adalah delta YI. Dia adalah panjang dan lebar dari persegi panjang RI yang dimaksud tadi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, pada setiap RI, oh di sini juga ada ya. Pada setiap RI, pilih satu titik, sebut saja XI bar dan YI bar secara acak. Di sini kita sebut titik sampel dari daerah YI. Ya, gampangnya seperti ini tadi ya. Ini tadi yang saya maksud. Oke, jadi segini dia adalah delta XI. Kemudian yang segini dia adalah delta YI. Kemudian kita pilih salah satu titik secara acak, boleh di tengah, boleh di pinggir, dan lain sebagainya, yang akan kita gunakan untuk menentukan tingginya. Yaitu tingginya adalah misalkan titik ini dia adalah yang kita sebut xi bar, yi bar. Nah, ketika kita substitusikan titik ini ke dalam fungsi, ya, fungsi dua variabel, maka nilainya adalah di sini ya. Oke, di sini adalah f xi bar, yi bar. Oke, tidak lain tidak bukan kita sudah memperoleh panjang, lebar maupun tingginya. Sehingga kita bisa memperoleh volume dari balok RI ini tadi. Ya, balok yang sudah kita potong-potong. Otomatis salah satu balok kita dapat formulanya dia dengan cara delta XI dikali delta YI. Kemudian tidak lupa dikali dengan tingginya, yaitu F X I bar, Y I bar. Oke. Dan delta XI kali delta YI tidak lain adalah delta AI. Sehingga ketika kita ingin memperoleh luasan atau aproksimasi volume di bawah permukaan tersebut, kita adalah menjumlahkan
semuanya ya. Menjumlahkan I-nya mulai 1 sampai N, yaitu tinggi dikali luas alas. Gampangnya seperti itu. Sehingga kita sudah memperoleh hampiran dari volume di bawah permukaan. Dan itu kita sebut sebagai jumlah Riemann. Selanjutnya, misalkan P adalah partisi dari R dan kita akan punya eh, notasi yang seperti ini, kita sebut sebagai norm dari P, yaitu panjang diagonal persegi panjang RI yang terpanjang. Ya. Kalau misalkan nanti kita baginya menjadi persegi panjang dengan ukuran yang sama, ya normnya pasti ya itu. Tapi kalau misalkan nanti berbeda-beda, kita pilih yang diagonal terpanjangnya ya. Tapi di sini kita akan untuk memahami konsep dasarnya kita bagi yang sama dulu. Definisinya kita akan punya misalkan f fungsi dua variabel terdefinisi pada persegi panjang R jika limit ya, limit norm P menuju 0 dari jumlah Riemann itu tadi yang kita punya ya ada, maka dikatakan bahwa f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, kita dapat tuliskan integral rangkap 2 ya atas daerah R dari fungsi fx, y dA, dia akan sama dengan limit norm P menuju 0 dari jumlah Riemann. Oke. Dan di sini dia disebut integral rangkap 2 atas daerah R. Oke. Tapi kita tidak akan berbelit-belit pada bagian ini. Yang penting kita dapat mengaplikasikannya nantinya. Ya, yang pertama, contoh yang pertama kita punya. Misalkan f fungsi tangga dua variabel sebagai berikut. Fx, y, dia bernilai 1, bernilai 2, dan bernilai ketiga. Dan dia bernilai 1 ketika x-nya mulai 0 sampai 3, y-nya 0 sampai 1. Dia bernilai 2, x-nya 0 sampai 3, y-nya 1 sampai 2, dan bernilai 3 ketika y-nya 2 sampai 3. Nah, hitung nilai dari integral rangkap 2 atas daerah R dari fungsi fx, y. Oke, dengan R-nya adalah persegi panjang dengan x-nya dibatasi oleh 0 sampai 3 dan y-nya 0 sampai 3 juga. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita, saya perlihatkan grafiknya. Ya, di sini kita bagi terlebih dahulu ya. Misalkan R dipartisi menjadi 3 bagian. Ya, kenapa? Karena di sini kita lihat dengan jelas fungsi fx, y tadi. Ya, fungsi f dia juga piecewise function yang terbagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian pertama adalah ketika di sini x-nya 0 sampai 3, di sini 3 ya berarti. Kemudian ya sebut saja ya biar Anda ada gambaran. Oke. Nah, di sini ketika y-nya 0 sampai 1, z-nya bernilai 1. Ketika 1 sampai 2, z-nya bernilai 2. Kemudian 2 sampai 3, z-nya bernilai 3. Makanya ini tadi disebut fungsi tangga. Oke ya. Sehingga dari sini kita bagi menjadi 3 bagian, sebut saja R1, R2, dan R3. R1 di sini adalah yang pertama, ketika X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 1. Ya, ini adalah R1 kita. Kemudian R2, 0 sampai 3, 1 sampai 2. Ini R2, dan yang terakhir ini R3. Sekarang kita akan hitung jumlah Riemann-nya atau integral rangkap 2-nya. Nah, berdasarkan sifat penjumlahan pada integral rangkap 2, kita bisa peroleh integral rangkap 2 atas daerah R dari fungsi f, karena R tadi dia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu R1, R2, dan R3.
maka dia sama saja dengan integral rangkap 2 atas daerah R1 ditambah integral rangkap 2 atas R2 dan terakhir atas R3. Nah, dari sini kita bisa punya eh supaya gambarannya jelas. Nah, dari sini dulu berarti kan kita tadi memerlukan panjang, lebar, dan tinggi ya. Kita memerlukan delta AI dan juga fxi, yi. Nah, untuk setiap i-nya. I-nya kita punya 3 tadi kan ya. Untuk R1 berarti delta xi-nya kita akan punya jelas pada daerah R1 ini tadi. Yang ini kan ya. Oke. R1. Yang ini kita akan punya delta X-nya selalu sama, yaitu 3. Kemudian delta YI-nya, oke, di sini sebut saja panjangnya, kemudian lebarnya berarti segini ya, yaitu 0 sampai 1. Sehingga kita akan punya delta YI-nya, maaf, bukan delta YI, lebih tepatnya adalah delta X1 dan delta Y1. Oke ya. X1, Y1, ini 1. Kemudian untuk R2, yaitu I-nya 2. Sekarang delta X2 berarti panjang X-nya 3. Kemudian delta Y2 juga 1. Ya. Dan terakhir delta X3, dia 3 juga. Delta Y3, dia juga 1 ya. Dapat kita lihat yang ini tadi. Di sini panjangnya 1, 1, dan ini juga 1. Oke. Yang menjadi perbedaan apa? Yang menjadi perbedaan adalah tingginya nantinya. Untuk R1, nilai fungsinya atau yang menjadi tingginya dia akan, ya oke, fx1, y1 dia bernilai 1. Kemudian ketika R2 dia bernilai 2 dan R3 dia bernilai 3. Sehingga dari sinilah kita dapatkan formula yang berikut ini. Setelah kita jabarkan berdasarkan setiap daerah, sekarang kita hitung berarti dia adalah tinggi dikali luas alas R1. Oke, ditambah tinggi dari daerah R2 dikali luas alas R2, tinggi dari R3 dikali luas alas R3. Tingginya 1, kemudian panjang kali lebar 3 kali 1. 2 kali 3 kali 1, 3 kali 3 kali 1. Otomatis kita akan punya 3 tambah 6 tambah 9, yaitu 18. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah. Ini hanya perumpamaan dari penjelasan yang atau motivasi bagaimana kita memperoleh integral rangkap 2. Kita lanjutkan sekarang bagaimana ketika kita sudah memiliki suatu permukaan yang tidak datar ya ibaratnya. Di sini agak melengkung permukaannya atau fungsinya sehingga kita hitung hampiran nilai dari integral rangkap 2 atas daerah R dari fungsi f, di mana f-nya adalah eh, 1/16 dikali 64 dikurangi 8x tambah y kuadrat. Oke ya. Dapat dilihat itu yang warna abu-abu ini. Kemudian dari sini R-nya kita misalkan, bukan dimisalkan ya, diberikan, yaitu dia persegi panjang di mana X-nya dibatasi 0 sampai 4, Y-nya dibatasi 0 sampai 8. Oke, di sini 0 ya. 0 sampai 4, 0 sampai 8. Nah, cukup jelas bahwa di ilustrasi yang di bawah soal, sudah kita bagi menjadi 8 bagian. Ya, kita bagi menjadi 8 bagian. Sebut saja R1, R2, R3, R4 sampai dengan R8. Nah, di sini untuk mempermudah, kita asumsikan bahwa luasannya sama. Luasannya sama, otomatis kita bagi dengan ukuran yang sama panjang. Dari sini berarti untuk R1 kita akan punya eh, yang bagian pertama di sini ya. Kalau ini 4 dan
di bagian X ini hanya dibagi menjadi dua ya. Berarti otomatis di sini dua. Oke, sehingga masing-masing delta X-nya nanti adalah dua. Oke, untuk R1 kita akan punya delta X1 itu dua, delta Y1 di sini ada 8 dibagi 4. Oke, dibagi 4 berarti ini 0, 2, 4, 6, 8. Oke, sehingga lebarnya masing-masing juga 2. Delta YI-nya 2. Lanjut, sekarang kita memerlukan yang menjadi perbedaan sekarang adalah tingginya. Tingginya kita akan mengambil suatu titik sampel, sebut saja di tengah-tengah ya, supaya lebih mudah. Otomatis di tengah-tengahnya ini adalah, ini kan 0 sampai 2 berarti di sini 1, di sini 0 sampai 2, di sini juga 1. Oke, berarti titiknya yang kita ambil untuk R1, 1,1. Otomatis kita akan menghitung nilai fungsi F1,1. F1,1 ketika kita masukkan berarti berapa ini? 64 dikurangi 8 ditambah 1 dikali 1/16 gitu ya. Oke. Berarti 64 kurangi 8 56 56 tambah 1 57 ya. 57/16. Oke, ini adalah tingginya. Begitu pula yang berikutnya. Misalkan R2, berarti R2 di sini titiknya, saya hanya berbicara titiknya. Titiknya adalah 1,3. Oke ya. Kemudian misalkan R7. R7. Nah, di sini titiknya berarti 3, berapa ini? 3,5. Ya. Oke, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menuliskannya secara lengkap, kita akan memperoleh seperti ini kurang lebih ya. Nah, dari sini perhatikan bahwa nilai fx, y pada tiap titik sampel adalah seperti ini. Untuk yang I-nya 1, R1 tadi, F1,1, kemudian 1,3, 1,5, 1,7, dan seterusnya sampai I-nya 8. Kalau sudah, karena R dipartisi menjadi 8 persegi sama besar, yaitu dengan tadi delta X-nya 2, delta Y-nya 2, maka 2 kali 2 itu 4 ya. Kita peroleh luasannya yaitu 4. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke formulanya saja. Kita jumlahkan ya, sehingga kita bisa punya hampiran nilai dari integral rangkap 2 dengan jumlah Riemann ya. Berarti integral rangkap 2-nya ini masih dihampiri ya. Sekali lagi ini hanya hampiran. Kenapa? Karena kita partisinya hanya terbatas menjadi 8 tadi. Kalau partisinya sudah menuju tak hingga, maka barulah kita bisa menyebutnya dia integral rangkap 2. Dari sini kita jabarkan, berarti di sini kan sigma I mulai 1 sampai 8 fx IYI kali delta AI. Delta AI-nya semua sama yaitu 4, maka boleh keluar 4 dikali sigma atau jumlahan dari fxi bar, yi bar. Sehingga kita peroleh nanti hasilnya 138. Ketika Anda coba sambil cek lagi apakah hitungan saya memang benar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk integral atau konsep dasar integral rangkap 2. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk eh, bagaimana kita bisa memperoleh nilai eksak ya dari integral rangkap 2.